Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang sholat isya yang dirahmati Allah, serta anak-anak kami yang kami banggakan. Pertama sekali, mari kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur, iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini. Tentunya dalam melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan witir. Selanjutnya sholawat beriringkan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini sesuai dengan jadwal Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tualang, santapan rohani Ramadan kita judulnya adalah menjauhkan diri dari neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu mau masuk surga atau masuk neraka? Ada yang bilang neraka nampaknya. Bapak mau surga atau neraka? Surga. Tak ada seorang manusia pun ketika ditanya dua pilihan di antara surga dan neraka, maka mereka akan memilih yang namanya surga. Sebejat apapun manusia itu, Bapak Ibu, hidup di dunia, katakan tak pernah masuk masjid, sholat pun wallahu alam, puasa enggak, bersedekah apalagi, naik haji tak mampu. Tapi ketika ditanya mau masuk surga atau neraka, pasti jawabannya masuk surga. Dia tahu surga itu adalah suatu kenikmatan yang tak bisa dibayangkan, Bapak Ibu. Ya. Dan dia juga mengerti sebetulnya kalau neraka itu adalah suatu tempat yang sangat hina. Tetapi kenapa mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah? Masalahnya adalah masalah iman, Pak. Tak ada lain kecuali masalah iman. Setiap orang menginginkan agar masuk ke dalam surga, dan kemudian setiap orang tak akan ingin ketika nanti di akhir kehidupannya
hancurnya dunia ini yang namanya kehidupan akhirat itu, mereka berada di dalam neraka. Anda ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang membuat penyebab mereka itu masuk ke dalam neraka dikarenakan imannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia itu mengatakan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, tetapi sebetulnya mereka bukanlah orang-orang mukmin. Mereka mengaku beriman kepada Allah. Dia katakan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dia mengakui bahwasanya adanya hari akhirat. Tapi sayang mereka bukan orang-orang mukmin. Makanya di perintah Ramadan ini disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut, ujung daripada ayat itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi surga dan neraka itu, ada orang mengatakan untuk apa kita sekarang bercerita tentang surga? Toh surga itu belum ada. Untuk apa kita bercerita tentang akhirat? Dunia aja kembang kempis. Ini orang masalahnya adalah masalah iman, Pak. Makanya neraka itu sebetulnya disediakan oleh Allah bukanlah untuk orang-orang yang beriman, melainkan untuk orang-orang kafir. Banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan sesungguhnya neraka itu adalah ditempatkan buat orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin nafi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu dan orang-orang musyrik itu tidak ada tempat baginya kecuali neraka. Orang kafir, orang musyrik tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka. Mereka kekal di dalamnya dan itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Awak hidup di dunia lah buruk, tampang awak masuk lo neraka tambah buruk, Pak. Ya. Masalahnya apa? Iman. Lalu apa itu iman? Ya. Makanya iman itu al-iman tasdiqu bil qalbi wa iqra'u bil lisan wa af'alu bil arkan. Iman itu ada di dalam hati, ucapkan secara lisan, lakukan dengan perbuatan. Jadi orang Islam yang mau masuk surga itu Bapak Ibu, dia tahu sholat bukan hanya sekedar ucapan, tapi lakukan dengan perbuatan. Bukan hanya sekedar iman ada di dalam hati, tapi tanpa adanya perbuatan maka tak sempurnalah sholat tersebut. Contoh, terdengarlah suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah masuk sholat waktunya. Sampai akhir daripada azan, la ilaha illallah. Apa kata dia? Lah selesai mengazan punya. Masuk orang qomat, sampai selesai qomat, apa kata dia? Lah qomat orang lahir. Bahkan setelah selesai orang sholat, dia tak melakukan sholat itu. Ini masalah dengan iman. Apa itu iman Bapak Ibu? Kalau kita ingin selamat, tak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka nanti, kita akan berada di dalam surga. Maka iman ikuti perintah Allah. Hidup ini gampang. Allah hanya menyuruh kepada kita tidak lain tidak bukan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadahku banyak. Bapak bekerja itu ibadah. Ibu di rumah bekerja ibadah. Tapi jangan pula salah artikan
Ibadah itu hanya kerja, sholat enggak. Akhirnya dia kerja aja. Ya. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada kata Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah aku sampai akhir ajalmu. Kita beribadah kepada Allah sampai mati, Pak. Makanya kalau ada orang semasa hidup tak pernah masuk masjid, sekalinya masuk masjid waktulah mati itulah. Itu pun di depan imam belum lagi. Itu parah. Ya kan? Makanya Bapak Ibu tinggal di dekat masjid sama tinggal di dekat kuburan lebih enak tinggal dekat kuburanmu. La sholata fi jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah sempurna orang yang dekat dengan masjid lalu sholatnya tidak di masjid. Apalagi bapak-bapak. Ya. Kalau tinggal di dekat masjid, tak sholat awak berjamaah di masjid, tak sempurna sholat awak. Sedangkan ikut imam aja belum tentu sempurna. Allahu Akbar kata imam, awak ikut dia Allahu Akbar. Apalagi ibu gini Pak, Allahu Akbar. THR lalu keluar lagi aku lagi. Bila pula kau keluarnya, baju anak lu terbeli pula, kau nak balik pula ke kampung. Allahu Akbar kata imam, dia ikut juga. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa rakaat tadi ya katanya. Ya kadang-kadang Pak, sholat tuh jangan dikatakan tak banyak setan. Justru dengan sholat tuh godaan setan tuh datang. Ibu-ibu pergi ke pasar bawa uang 500.000 pulang ke rumah sampai 200.000 tinggal, itu dihitung waktu tak sholat tak ketemu apa yang dibeli. Coba sedang sholat, Allahu Akbar bawa duit 500.000 tadi beli cabai sekilo sekian, beli bawang sekilo sekian. Semua hafal waktu sholat. Nah, jangan katakan waktu sholat itu tak ada setan. Kan itu banyak saja. Tapi tinggal di dekat kuburan Bapak Ibu tak ada terdengar orang azan. Nengok kuburan ingat mati. Orang yang hidup ingat mati itu lebih bagus daripada hidup tak ingat mati. Jadi iman ikuti perintah Allah. Hidup ini ikuti aja apa yang diperintahkan oleh Allah. Tinggalkan segala larangan Allah. Masalah diterima tidaknya ibadah kita itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya awak tobat jangan suka menyalahkan. Ada orang sholat ke masjid, lah mau sholat lah syukur awak, jangan disalahkan itu lagi. Ya kan? Beransur-ansur. Ya kan? Beransur-ansur. Dia tak pernah pergi ke masjid, tak pernah sholat masjid, datang sholat ke masjidnya langsung dah mulai bercakap tak pernah ke masjid. Ini ke masjid. Tak boleh. Ya kan? Makanya Bapak Ibu, ya kan? Bapak duduk di majelis taklim, walaupun tidur itu lebih baik daripada di rumah. Kenapa? Datang ke masjid mendengarkan majelis taklim, yang tidur tak berdosa. Siapa yang berdosa? Yang tak tidur. Kenapa? Menceritakan orang yang tidur, itulah yang dosa. Jadi ada yang tidur, ceritalah yang waktu datang ke masjid tidur aja itu yang dosa. Yang tidur tak berdosa, pahala. Ikuti perintah Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Hidup ini harus pandai bersyukur. Kalau kita tak pandai bersyukur, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah maka akan kutambah. Tapi siapa yang tidak pandai bersyukur, ingkar terhadap nikmatku, ingat azabku sangat pedih. Tak ada tempat. Makanya Pak, orang yang tak bersyukur itu tak pernah cukup hidupnya. Tak pernah cukup karena dia tak pernah bersyukur. Ya. Kenapa? Dia tidak pandai mensyukuri nikmat, cuman pandainya apa? Membanding-bandingkan nikmat. Tetangga beli mobil ininya setruk. Karena kokinya banding-bandingkan. Tengok bang, nya kerja sama-sama bang bang, gajinya sama-sama bang bang, tapi nya bisa beli mobil. Abang kenapa tak bisa beli mobil bang? Apalah tak setruk? Ayo. Lah tengah malam datang mobil itu jam 12 malam diantar oleh orang itu kan. Orang Solo itu diantar jam 12 malam, nampak juga semuanya. Pagi-paginya datang dulu ketok pintu, ketok assalamualaikum katanya. Ya kan? Tengoknya mobil datang ayo katanya. Itu parah dong. Ya kan? Maka apa? M-nya mensyukuri nikmat Allah. A-nya apa? Amankan diri kita dari ambisi. Ya sifat ambisi itu tak elok kok. Sifat ambisi tak bagus Pak. Jauhkan, amankan diri kita dari apa? Sifat ambisi. Tak usah terlalu ambisi. Ya kadang ada pula Pak terlalu ambisi. Sholat di masjid kalau tak jadi imam, kalau tak sholat di masjid. Datang ke masjid kalau tak jadi bilal, besok tak datang lagi jadi bilal. Ya kan? Terlalu ambisi, tak usah. Ya, saya Bapak Ibu lebih baik jadi makmum daripada jadi imam. Kenapa? Kalau sholat kita tadi yang menyebabkan
Hidup ini nikmati saja. Ya. Apapun yang terjadi, karena itu sesungguhnya adalah kehendak Allah. Kita hanya bisa apa? Ikhtiar, usaha, doa. Itu aja, tak ada lain. Maka orang yang menikmati hidup, insya Allah dia akan tenang. Ya, jalan aja. Ya. Siapa nak jadi terserahlah, Pak. Ya kan, siapa nak jadi gini kok, terserahlah. Tak usah ikut-ikutan lagi lah, taklah situ. Kan itu kan, siapa nak jadi sana terserahnya. Awak nikmati aja, kan itu, ya kan? Jadi tidak usah kita itu terlalu mengikuti keinginan. Hidup ini sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi yang kita inginkan itu apa? Kebutuhan. Jangan mengikuti keinginan. Apalagi ibu-ibu kok. Ibu-ibu paling banyak betul keinginannya. Apalagi nak lebaran kok, ya kan? Wajar lah Pak. Makanya saya tak pernah saya membelikan baju istri saya kalau saya pergi-pergi keluar kota. Kenapa? Kadang ibu-ibu kok tak pandai bersyukur Pak. Ya kan? Oh, contohnya awak belikan baju seelok-eloknya, awak pilih warna yang paling cantik menurut awak suami, awak pilih pula harga yang paling mahal, balik ke rumah awak kasih sama dia, ya kan? Ani, oh iya kata dia, memang elok bajuku katanya kan, bang, elok betul baju bang, tapi salah warna tak cocok sama aku. Aduh, itu ibu-ibu, ya kan? Diberi duit 1 juta, 1 juta kalau uang 100.000 berapa lembar bu? 10 lembar. Dari 10 lembar 1 juta uang 100.000, koyak 1 lembar. Mana yang itu sebutkan sama suamimu? Ini uang 1 juta deh, dihitunglah sama dia. Betul 1 juta. Dalam 1 juta kalau 100.000 berarti 10 lembar. Dalam 10 lembar 9 lembar yang bagus, 1 lembar koyak. Mana yang ibu tanyakan sama suami? Yang koyak. Bang, kenapa koyak kok bang? Ya, syukuri aja lah. Ini pendapatnya dari ATM, koyaknya mana? Ini mengoyak loh. Tapi itulah ibu. Makanya apa? Ya kan? Kebanyakan neraka itu tempatnya adalah wanita, tapi insya Allah tak ibu-ibu wanita yang di dalam masjid kolah. Kan gitu. Kalau wanita di dalam masjid kolah, ibu dalam masjid kolah, insya Allah mudah-mudahan sebagian sama juga. Ya kan? Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka dari itu yuk di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya dengan iman kita berpuasa, dengan iman kita beribadah di malam hari, dan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, kharaja min dzunubi kayami waladat ummu, maka keluarlah dosa-dosa kita sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, dan insya Allah di akhir daripada Ramadan ini nantinya kita akan terhapus dosa-dosa kita yang telah lalu, dan insya Allah kalau kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena 1 Syawal itu tidak untuk semua orang, tapi Lebaran itu untuk semua orang Islam Pak. Ya kan? Lebaran itu untuk semua orang Islam, tapi 1 Syawal kemenangan itu bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang berpuasa. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya di bulan suci Ramadan ini. Yuk kita tingkatkan apalagi ini kita udah masuk 10 malam yang kedua. Ini udah malam 15, ya kan? Nah, jadi malam 10 malam pertama rahmat, 10 keduanya maghfirah, 10 ketiganya keminatan, pembebasan daripada adabnya api neraka. Tapi kadang-kadang 10 malam pertama, 10 malam kedua orang berzakat fitrah, berzakat mal. Tapi setelah 10 malam terakhir kebanyakan zakat mal. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang beriman. Ini saja dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu mohon dimaafkan. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada pula manusia yang tidak salah dan silap, dan tidak ada pula tuyul yang tak botak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.